pemasaran dan perilaku belanja pada toko kosmetik. Langsung saja ke pertanyaan pertama tentang strategi pemasaran retail pada toko kosmetik. Yang pertama itu, apa strategi utama yang digunakan toko kosmetik ini untuk menarik pelanggan baru? Sejauh ini biasa saya cara mencari pelanggan baru itu dengan menjual produk baru, produk-produk yang memang dilihat ini pasarannya lebih cepat. Maksudnya kan ada produk-produk lama yang kadang anak-anak muda itu lebih penasaran dengan produk-produk baru. Nah, saya itu lebih sering di produk-produk baru untuk memancing atau memanggil pelanggan-pelanggan yang lama ataupun baru untuk penasaran dengan produk-produk yang saya jual. Jadi selama ini sih itu strategi yang saya lakukan. Selanjutnya, bagaimana cara toko mempertahankan pelanggan agar tetap berbelanja di sini? Selama ini untuk mempertahankan pelanggan itu kepercayaan, harga juga harus tidak boleh banyak ya kita itu. Tentunya kita harus melihat pasar. Kalau kita melihat banyak pesaing, kita melihat pasar itu supaya tidak terlalu menaikkan harga. Ya setidaknya ya sedikit aja loh untuk mengambil karena kepercayaan pelanggan, apalagi terutama banyak kaum yang mendampingi walaupun selisih harga cuma 1.000, jadi kita harus mempercayai pembeli. Selanjutnya, jenis promosi apa yang paling sering digunakan oleh toko ini? Saya selama ini promosi kalau ada yang belanja sama saya secara langsung saya akan kasih di atas 200. Saya akan kasih dia produk lain selain belanjaan yang dia beli. Nah, atau kadang kalau orang yang sudah selalu belanja ke saya selain satu produk saya kasih potongan harga. Jadi dia istilahnya lebih senang berbelanja sama kita karena merasa dia juga banyak dapat bonus dari kita, dan kita pun senang karena dia selalu kembali belanja. Selanjutnya, seberapa besar peran media sosial dalam kegiatan pemasaran toko kosmetik ini? Untuk zaman sekarang tentunya besar karena semua orang itu melihatnya ke media sosial. Jadi memang bagusnya kalau kita berjualan itu harus ke media sosial itu sangat penting karena promosi itu juga memang sangat penting saat kita berjualan. Jadi saat kita berjualan, promosi lewat media sosial itu memang digunakan untuk memberitahu orang-orang yang berjualan loh, kita ini berjualan barang-barang yang memang Anda butuhkan dan barang-barang baru yang mungkin saja Anda belum tahu tapi Anda ingin mencobanya. Ya, gunanya media sosial bagi saya. Selanjutnya, bagaimana strategi penataan produk di toko untuk menarik perhatian pembeli? Saya jauh ini saya menatanya ya seperti yang tapi kalau beda kalau di kaca itu kalau di kaca-kaca lemari kaca seperti ini harus barang-barang yang viral karena orang melihatnya kan langsung ke situ kan tujuannya. Jadi memang barang-barang yang memang tampak lebih tahunya atau diinginkan orang itu memang harus lebih kita perjuangkan. Jadi secara tidak langsung kita kasih tahu orang bahwa kita menjual produknya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara menaikkan harga agar bisa bersaing dengan toko lain atau marketplace online? Oh ya, yang saya bilang bahwa saat kita berjualan kita itu harus melakukan survei. Itu ya kita melihat dia punya ini ada tidak ada banyaknya penjual di media sosial. Kita harus melihat harga yang kita jual kita tidak boleh tertinggi. Kalaupun kita menjual di bawah itu, jangan juga terlalu di bawah itu karena kita akan menjatuhkan harga kita sendiri karena namanya barang itu kan ada naiknya. Karena namanya barang kosmetik itu beda dengan barang sembako yang naik turun. Kosmetik itu selalu naik, tidak pernah dia turun. Jadi kalau kita sudah melihat barang pasarannya, istilahnya kita lihat produk itu harga 50, oke kita ambil jadi 52. Kalau kita mau ambil itu, jangan ketinggian juga dari barang-barang seperti yang kita jual. Nanti pelanggannya nggak mau. Satu jangan juga di bawah
cobalah mereka bareng lagi, karena sama ini kepercayaannya orang, oh tadinya segitu jadi segini gitu. Jadi itu kepercayaannya orang harus kita jaga, jangan juga ngambil kesalahan yang penting sama lah dengan toko-toko yang lain. Selanjutnya, apakah toko ini memiliki program loyalitas pelanggan? Iya, selama ini kalau ada pelanggan-pelanggan yang sudah tetap sama saya jadi belajar sama saya, belajar banyak sama saya buat satu dua kali. Saya kan mau memberikan dia kayak bonus lebih spesial lah istilahnya. Selanjutnya, bagaimana toko menghadapi persaingan dengan penjualan kosmetik online? Kalau dengan kosmetik online itu kita harus berani apa namanya buka jasa ini apa namanya pengantaran, karena kalau walaupun kita berjualan online, kalau kita tidak berani buka jasa pengantaran sampai ke rumahnya, orang agak berpikir ya, karena sama itu sudah sama harganya diantarkan lagi, kita nggak usah keluar dari rumah, kita tinggal tunggu gitu kan. Jadi memang bagusnya kalau kita berjualan online, kita juga buka jasa pengantar, walaupun mungkin iya kita berpikir mungkin nggak sih bensinnya, tapi memang kepercayaan orang yang harus kita dan mungkin kita caranya biasa mengantar itu memang bagusnya kalau kita berjualan online, memang harus mau. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menjalankan strategi pemasaran kosmetik saat ini? Tantangan terbesarnya ya pastinya banyak pesaing. Karena banyak pesaing, tentunya kita akan melakukan strategi apa lagi yang kita perlu supaya penjualan kita kiranya tidak sepi. Karena namanya pesaing ya dia juga melihat barang kita loh sebenarnya. Jadi kita juga harus melihat dia mau dibilang apa namanya, jangan seperti namanya saja pemasaran kemarin orang yang mau menjual budaya kita bukan budaya ini, kita hanya ingin jualan saya dan tidak bisa ingin lagi ini apakah ini orang jadi Baik, saya lanjutkan poin kedua tentang analisis observasi belanja konsumen di tahun ini. Pertanyaan saya itu, siapa segmen atau sekitar umur berapa pelanggan utama? sama udah jauh dulu ibu-ibu terus karena kuliah sekolah SMA SMP itu pelanggan utama saya, terutama anak-anak mungkin yang